Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat Sehat siang ya? Kak Lutfi. Sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita di sini perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Damayanti. Saya Kurniati Nurhabsari. Saya Lia Nurhayati. Saya Loliana Anastasia Sinaga. Saya Makfirah Yitni Asyari. Oke, makasih teman-teman. Siang ini kita mau diskusi ya, berkaitan dengan sebuah berita nih, yaitu tentang berita deretan wajah para pelaku korupsi MBG. Nanti di sini fokus kita bukan suatu ininya ya, kayak proses hukum yang udah berjalan di pejabat ini bukan, tapi soal penerapan nilai-nilai dari ASN berakhlak apa yang mereka langgar ya. Boleh minta tolong Kak Kurniatin disetelkan beritanya? Oke Kak. Markup proyek janggal terus diusut ke Jaksa Agung. Kini sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka. Berikut kami tampilkan grafis para tersangka. Ada Dadan Hidayana, mantan Kepala BGN, kemudian Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi. Tersangka lainnya, Lodwig Pusung, mantan Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi. Dan ada 2 tersangka baru atas nama Asep Yusuf Sumantri, pihak swasta. Ini diduga kuat merupakan orang kepercayaan, orang suruhan dari Sony Sonjaya untuk ikut mengatur verifikasi portal BGN. Dan juga ada Andri Mulyono, komisaris PT YAT, vendor pengadaan motor listrik. Selanjutnya inilah peran 2 tersangka baru dalam proyek makan bergizi gratis. Ada Asep Yusuf Sumantri, merupakan pihak swasta, ditugaskan Sony Sonjaya untuk mencari mitra program, kemudian diberi akses khusus intervensi tim verifikasi, memfasilitasi pendaftaran baru calon penyedia layanan SPBG. Asep juga memberikan uang kepada sejumlah pejabat. Selanjutnya, selain Asep Yusuf Sumantri, Oke, makasih Kak Kurniatin buat share screen beritanya. Tadi kita sepakatin ya, kita mau mendiskusikan soal nilai ASN berakhlak yang udah dilanggar dari para pejabat ini. Boleh teman-teman kasih pendapatnya dari teman-teman, apa sih menurut teman-teman berkaitan dengan nilai ASN berakhlak apa yang dilanggar? Kak izin. Boleh Kak Kurniatin pendapatnya? Kalau dari sudut pandang saya ya Kak, yang belum berjalan optimal itu nilai berorientasi pelayanan. Soalnya esensi dari program MBG ini kan sebenarnya untuk memenuhi gizi masyarakat ya Kak, terutama anak-anak sekolah. Nah, kalau pelayanan di lapangan masih melenceng atau malah ada penyimpangan, otomatis kan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak pelayanan yang maksimal. Padahal sebagai ASN itu prinsip utamanya mendahulukan kepentingan publik. Kalau kepentingan pribadi atau kelompok malah didahulukan, menurut saya nilai berorientasi pelayanan itu jelas-jelas terabaikan sih Kak. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Kurniatin. Benar sih ya, tadi sih berorientasi pelayanannya yang dilanggar ya. Ada boleh tanggapannya teman-teman yang lainnya? Izin Kak, saya ingin menambahkan. Siap Kak Lia. Berdasarkan video tadi kan ya, videonya tentang tindakan korupsi dalam pelaksanaan MBG. Menurut saya hal tersebut merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dasar ASN, khususnya nilai akuntabel. Karena dengan dijadikannya mereka terdakwa tindakan korupsi, berarti adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang mereka berarti nilai akuntabilitasnya itu tidak diterapkan dengan baik.
sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi menurun. Sebaiknya, sebagai seorang ASN itu, kita dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Karena setiap anggaran dan sumber daya negara itu harus dikelola secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyalahgunaan anggaran ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengurangi kualitas dan manfaat program yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin segitu aja sih Kak, tanggapan dari saya. Oke, makasih Kak Lia tanggapannya. Nilai akuntabel ya yang dilanggar ya. Kalau dari saya pribadi sih melihat dari sisi nilai kompeten nih yang dilanggar dari para pejabat ini. Dimana kita sebagai seorang ASN itu kan memiliki kemampuan, pengetahuan dan istilahnya yaitu profesionalismenya dalam melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab yang udah kita istilahnya dikasihin ke kita ya. Nah, di sini pengelolaan program pemerintah harusnya mengikuti prosedur atau aturan tata kelola prinsip yang udah dibuat. Nah, dilihat dari berita yang udah ditampilin ini justru kebalikannya. Mereka tidak melakukan secara profesional, mengabaikan kayak prosedurnya, tata kelolanya dilanggar. Jadi yang istilahnya ada aja yang bikin celah, bikin penyimpangan dari para ini apa tadi koruptor ya. Gitu sih menurut saya nilai kompeten yang dilanggar. Boleh dari teman-teman ada tanggapan lain? Izinkan Nilai menambahkan, Oke, Kak Loli boleh? kalau menurut saya nilai ASN berakhlak yang dilanggar lainnya adalah harmonis dan loyal. Untuk yang harmonis, di mana itu seperti kita ketahui ya, hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat ini dibangun melalui kejujuran dan kepercayaan. Sementara dugaan korupsi dalam suatu program pemerintah itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga menyebabkan hubungan tersebut menjadi rusak ataupun terganggu. Itu yang menyebabkan nilai dari harmonis sendiri dilanggar. Kemudian nilai ASN berakhlak lainnya yang dilanggar adalah loyal. Seperti yang kita ketahui ya, loyal ini berarti seorang ASN itu harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jika kewenangan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya sendiri, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai loyalitas sebagai kita aparat negara. Itu sih Kak menurut saya. Ya, harmonis dan loyal ya yang dilanggar ya Kak. Boleh tanggapan lain untuk nilai apa yang menurut diskusi ini kita langgar ya? Izin menambahkan terkait video yang menjadi bahan diskusi kita hari ini, Boleh, Kak yaitu Mafira. menurut saya perilaku yang dilakukan itu tidak mencerminkan core value ASN berakhlak yang adaptif dan kolaboratif, di mana yang adaptif itu sistem dan digitalisasi yang harusnya dimanfaatkan untuk program kerja itu bisa berjalan dengan maksimal dan dalam hal kebaikan sesuai dengan aturan. Itu menjadi hal yang penyimpangan bagi para pelaku-pelaku tersebut. Terus kemudian juga kolaboratif maupun kerjasama yang harusnya jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan juga telah dilanggar oleh para pejabat tersebut. Menurut saya seperti itu sih Kak. Oke, makasih Kak Mafiro. Makasih tanggapannya teman-teman. Ada yang masih kita ini tanggapin lagi mengenai berita tadi? Ada pendapat lain? Udah sih Kak. Oke, ini tadi beberapa poin saya catat ya mengenai pendapat teman-teman ya. Kayak contohnya tadi Kak Kurniatin ya, yang pertama itu ngasih pendapat bahwa nilai berorientasi pelayanan ya, pelayanan yang dilanggar ya. Karena istilahnya kayak gitu, masyarakat tidak memperoleh manfaat dari program secara maksimal ya. Terus tadi menurut Kak Lia juga ada nilai akuntabel ya Kak yang dilanggar, karena yaitu penggunaan anggaran yang harusnya dipertanggungjawabkan dengan transparan tapi tidak dilakukan.
Terus dari saya sendiri juga menyampaikan kalau nilai kompeten di mana program itu tidak sesuai aturan jalankannya, tidak profesional. Juga tadi ada dari Kak Loli ya, mengenai nilai harmonis dan loyal ya yang dilanggar. Karena yaitu kepercayaan masyarakat jadi menurun, terus kepentingan pribadi malah diutamakan daripada nilai kepentingan negara. Sama tadi Kak Melviroh juga menyampaikan ya, ada nilai adaptif dan kolaboratif, di mana sistem pengawasan malah nggak dimanfaatkan secara optimal, malah jadi celah gitu, dan terus yaitu kerjasama yang dilakukan untuk malah penyimpangan, bukan untuk meningkatkan suatu pelayanan. Gitu. Benar nggak nih kesimpulan dari saya untuk diskusi dari kita ini hari ini? Sudah benar, Kak. Ada yang mau Ya, tambah sesuai, Kak. lagi? Sudah, Dari Kak. saya cukup. Oke. Cukup ya? Oke. Jadi nilai-nilai berakhlak itu tadi jadi pedoman untuk kita sebagai calon ASN ya teman-teman ya. Oke. Makasih atas diskusinya pada siang hari ini. Mungkin dari saya juga cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Kak. Kak. Ya, makasih teman-teman.